pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Ya, baik, pada sesi siang ini kita akan mendengarkan dulu ya paparan dari UNDP yang akan disampaikan Pak Sugih. Ya, nanti kita bisa saksikan bersama kira-kira dari paparan yang disampaikan oleh Pak Sugih bisa kita pelajari gitu ya, bisa kita lihat dan mungkin bisa kita gali ya, seperti itu. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Ya, untuk saat ini saya akan mencoba memaparkan sekilas tentang SMILE imunisasi. Ya, sebelum itu kalau tadi Pak Edi pantun, saya quote aja dari David Brower ya. Jadi all technology should be assumed guilty until proven innocent. Jadi si Mas David ini punya quote bahwa semua teknologi itu diasumsikan bersalah sampai dia terbukti tidak bersalah. Karena kita juga merasakan SMILE di awal-awal itu ketika dibawa 2018 ke teman-teman di Tangsel, di Bogor, itu ada sedikit keengganan gitu kan. Ini nyampe ini gitu kan, kita input data dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai sekarang di beberapa ketika kita ingin piloting itu ada keengganan. Sampai penolakan misalkan udah banyak aplikasi dan seterusnya. Nah sehingga si pembawa teknologi itu harus membuktikan nih bahwa teknologi yang kita bawa ini tidak bersalah, bahkan berguna gitu. Nah ini kita coba bagaimana SMILE di awal 2018 sampai sekarang ini, ketika kita ingin memperkenalkan SMILE itu, kita sebenarnya punya visi yang kita tuangkan dalam logika program SMILE. Bahwa SMILE itu bukan hanya aplikasi yang di-input doang, tapi visinya kemana. Kita mulai dari bawah dulu. Apa yang SMILE lakukan gitu kan? Yang pertama tentu saja mengembangkan sistem monitoring logistik secara elektronik. Yang sekarang kita kenal SMILE. Gitu. Lalu selain itu kita juga menyediakan dan memasang alat IoT yang tadi sempat disebut-sebut, Internet of Things gitu kan. Di mana IoT itu zaman sekarang menjadi trending karena memang bisa memangkas kerja-kerja kita menjadi otomatis, data lebih akurat, lebih real time gitu kan. Yang tadi seperti logger gitu kan. Yang belum ada logger IoT itu sehari 2 kali, pagi, siang gitu kan. Tapi malam nggak ada yang liatin gitu kan, berapa suhunya. Padahal si vaksin misalkan harus dijaga 2-8. Dengan IoT, kapanpun kita pengen lihat, atau pada malam hari terjadi ekskursi, itu ada alert. Karena otomatis gitu kan, seperti itu. Juga SMILE itu juga pakai IoT di timbangannya. Jadi proses timbangan itu ketika ditimbang langsung tidak ada error input data lagi, sama dengan logger. Setelah itu kita juga melatih pengguna ya, tenaga kesehatan untuk menggunakan sistem itu saja. Supaya tidak ada kesalahan dalam menginput dan mengerti apa yang diinputnya. Lalu SMILE juga kita mendampingi institusi kesehatan dalam penggunaan sistem. Jadi enggak latih tinggalin gitu. Tapi day by day-nya kita dampingi juga, lalu juga kita mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi gitu. Karena kita dampingi tetapi tidak ada push dari atas dengan kebijakan juga mungkin akselerasinya tidak akan lebih cepat. Lalu apa yang dihasilkan? Nah, layer kedua outputnya itu pertama sistem aplikasi tersedia untuk digunakan yang sekarang ini. Bahkan sampai sekarang kita terus kembangkan terus dengan penambahan fitur-fitur yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Kita menerima kostumisasi yang memang untuk kebutuhan
dari berbagai level, dari mulai Kemenkes sampai ke level puskesmas, supaya memang Smile ini lebih bersahabat, lebih berguna tadi. Lalu ya IoT tersedia dan terpasang gitu ya. Dengan baik kita kontrol juga dari sisi koneksinya dan seterusnya, supaya memang yang kita harapkan tadi, real timeness dari data-data yang ingin kita pantau itu terus berjalan. Jangan sampai alatnya rusak dan sebagainya. Makanya di Smile juga ada, selain memang suhunya misalkan, juga ada statusnya working atau enggaknya, supaya bisa segera di treatment kalau memang dia tidak berjalan. Setelah itu tentu saja tenaga kesehatannya terlatih untuk menggunakan, gitu kan. Terlatih lalu terbiasa. Selanjutnya didampingi. Jadi ketika dilatih itu kan nggak langsung jago ya, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ketika menggunakan gitu kan, ada ganjilan, kendala. Nah, Smile punya helpdesk dan teman-teman di Provinsi PCCM yang siap membantu 23 jam katanya, sejamnya tidurlah bentar gitu. Enggak 24 jam. Dan juga kita juga mendorong kebijakan-kebijakan yang memang top down itu ada gitu. Ya terpaksa dengan tadi surat keputusan atau apa, harus ini, harus itu gitu kan. Karena juga untuk mempermudah teman-teman PCM untuk mendampingi tadi. Kadang kita ingetin tiap pagi untuk input, banyak juga yang ikutan nurut, tapi ada juga yang lupa dan seterusnya dengan kesibukan masing-masing. Nah, ketika output sudah berjalan, by the time sebenarnya nggak selesai step itu, juga kita mengharapkan di tengah-tengah nih, semua transaksi distribusi rantai pasokan logistik ini diinput, diupdate, dimonitor ya, dengan menggunakan sistem Smile ini gitu kan, secara real time. Ini yang kita harapkan, sehingga setiap harinya kita sering mengingatkan dengan transaksi-transaksi yang menggantung, stok-stok yang ED gitu kan. Sebenarnya sih kita mengingatkan untuk melihat Smile gitu kan, bukan secara langsung mengingatkan angka-angkanya. Supaya tuh di Smile udah ada stok berapa, ED berapa dan seterusnya. Karena memang tadi kesibukan-kesibukan di lapangan terlalu rutin untuk melihat menengok sebentar ke tampilan-tampilan dashboard. Nah, sehingga setelah input data dan monitoring itu berjalan, kita harapkan Smile ini menuju step yang outcome di sisi project Smile ini. Yang pertama, kebutuhan logistik itu terencana lebih efektif. Tadi udah ada perencanaan tahunan, lalu juga setiap bulannya melakukan pesanan itu berdasarkan perencanaan tahunan tadi. Dari perencanaan tahunan itu keluar angka min max, mungkin ada yang udah familiar ya, bahwa stok itu harus dijaga dari waktu ke waktu itu, minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Sehingga ketika melakukan program-program imunisasi tentu saja ataupun yang lainnya, HIV dan TB, itu terjaga, stoknya terjaga terus gitu kan. Seperti itu. Lalu ketersediaan stok. Nah, dengan itu juga ketersediaan stok itu bisa dijaga, bisa dipantau, bahkan sampai ED-nya, nomor batch-nya gitu kan dan seterusnya. Itu Smile diharapkan atau kita mengharapkan para pengguna bisa menerima manfaat dari ketersediaan stok yang meningkat. Setelah itu pembuangan yang menurun. Jadi dengan Smile juga tadi ED terpantau, bahkan kita punya alert sebulan sebelum ED itu sudah ada pemberitahuan bahwa vaksin A nomor batch sekian itu akan expired. Sehingga bisa ada tindakan treatment, misalkan kira-kira nggak habis nih, mungkin relokasi ke puskesmas atau dinkes lain yang membutuhkan yang sudah menipis gitu, tidak menumpuk satu tempat. Ini bisa dipantau across entitas ya gitu. Sehingga penurunan pembuangan misalkan akibat ED itu bisa diminimalisir. Nah, kita harapkan nih ketika outcome ini sudah berjalan, meningkat, tentu saja ini akan berkontribusi kepada cakupan program yang meningkat juga. Kalau programnya imunisasi, berarti cakupan imunisasinya meningkat gitu ya. Kalau programnya TB, cakupan treatment TB-nya, pasien TB-nya meningkat dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya kita ingin atau mengarah berkontribusi kepada angka morbiditas dan mortalitas yang menurun. Jadi impact-nya itu
Walaupun mungkin dirasa jauh ya dari aplikasi kok ke ini. Tapi secara logika ini sebenarnya sudah kita sambungkan. Gitu. Tidak tidak mengada-ngada, karena di stepping ini sudah jelas logika-logika itu saling mendorong ya kontribusi ke atasnya. Angka morbiditas itu angka kesakitan yang mungkin diakibatkan oleh, tergantung. Kalau sekarang dulu Smile masih imunisasi, sehingga angka morbiditas yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunisasi akan menurun. Nah sekarang Smile akan ke TB, HIV, rabies, dan insya Allah angka kesakitan dari program-program tersebut bisa menurun lagi dengan memastikan di sisi outcome pertama tadi, stok gitu kan, pembuangan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sejenak dari logika program ini, ada satu step yang sangat-sangat krusial. Kalau itu tidak berjalan, udah bubar atasnya. Yaitu step yang immediate outcome ini, ER1. Kalau para pengguna tidak ataupun malas ataupun telat input data, update datanya secara online, terus juga memonitoring gitu kan. Monitoring itu kan berarti ngelihat hasil-hasilnya ya. Di situ di Smile nanti ada dashboard, akan sedikit dijelaskan. Nah, kalau ini tidak terjadi, ya sudah gitu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan sekarang lebih bertitik berat kepada mendorong para pengguna untuk sadar termotivasi ataupun udah menjadi keseharian dia mereka gitu kan, para petugas untuk menginput pekerjaannya di Smile. Smile itu mungkin sedikit saya jelaskan. Smile itu bukan sistem pelaporan. Bapak Ibu kemarin naik pesawat nih ya, ngelihat ada yang ngitung penumpang nggak? Ngitungnya kan pakai checker itu ya, ketemu penumpang cetrek, ketemu penumpang cetrek. Dia tidak ngitung 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Bayangin kalau dia ngitung 1, 2, 3 di tengah-tengah dia senggolan sama pramugari, lupa tuh. Tadi sampai berapa gitu kan, balik lagi. Tapi dia cukup pakai cetrekan itu, ketemu orang cetrek. Di ujung baru dia lihat ada berapa penumpang yang sudah duduk. Nah, Smile juga begitu. Input gitu kan. Ketika ingin melaporkan tuh tinggal lihat doang gitu. Tidak ada proses menghitung lagi pelaporan, tapi sudah dari transaksi disimpulkan, diagregasi menjadi laporan. Nah, sehingga yang step yang ini tuh kita akan terus berusaha dorong untuk bisa secara real time juga. Nah, saya coba untuk zooming di sisi tadi. Di Smile itu ada keaktifan pengguna. Nah, kita coba dari Januari sampai Juli ini, yang biru tua itu untuk COVID menurun wajar karena memang COVID sudah alhamdulillah menurun gitu kan, sehingga keaktifannya pun menurun juga gitu kan. Bahkan kalau naik kita kaget gitu kan. Nah, tapi untuk yang rutin gitu kan, alhamdulillah saat ini sudah 90% keaktifan. Jadi dalam 1 bulan itu sudah 90% pengguna seluruh Indonesia untuk imunisasi rutin itu sudah memakai atau menginput datanya di Smile. Tapi kalau dari sisi pesimisnya, masih ada loh 10% yang sama sekali itu sama sebulan nggak lihat-lihat Smile gitu. Sehingga secara komprehensif, secara nasional pun ada gap 10%-nya yang blank spot nih. Kita nggak tahu dia stoknya berapa, karena yang tampil di Smile-nya tentunya nggak update gitu. Ya nggak? Nah, kita tetap mendorong menuju 100% keaktifan pengguna dengan mendorong dari berbagai sisi ya, dari teman-teman helpdesk kita juga terus mengingatkan, dan nanti mungkin ada kebijakan dari Kemenkes untuk mensupport itu. Ini keaktifan. Lalu ini dashboard. Dashboard itu satu alat untuk di situ ada indikator-indikator pemantauan terkait program. Yang sekarang baru ada imunisasi, untuk di logistik sudah ada sebenarnya. Nah, di sini indikator-indikator yang di level outcome juga sebenarnya ada. Nah, ini berapa view yang kita
terima di dashboard setiap bulannya. Jadi rata-rata di 30-an lah ya, 30 dan seterusnya untuk view, dashboard itu view. Di mana dashboard ini sebenarnya digunakan oleh Kemenkes, Dinkes Provinsi sama Dinkes Kabupaten. Puskesmas belum kita beri akses untuk dashboard karena masih bisa dihandle oleh aplikasinya. Lihat stok ya Puskesmas ada di situ. Tapi ini untuk kebijakan ataupun untuk langkah-langkah preventif juga itu Dinkes bisa melihatnya. Nah untuk level itu 30.000 view itu udah alhamdulillah. Jadi dalam sebulan itu dashboard dilihat 30.000 kali oleh teman-teman Kemenkes, Provinsi sama Dinkes. Berarti alhamdulillah terpakai. Jadi aktif di input alhamdulillah sudah 90%, di monitor juga udah bagus gitu kan. Tinggal kalau bahasa saya real timeness, ketepatan atau apa ya. Nah, kita coba di Smile itu ada ketika vaksin itu dikirim, itu ketika klik terima itu masuk tanggal sampai jamnya, kapan dia ngeklik terima di Smile. Tapi juga ada tanggal kapan beneran si vaksin atau logistik itu datang ke satu entitas, ke puskesmas misalkan. Nah, sehingga kita bisa ngelihat tuh vaksinnya kapan datang, terus kapan di inputnya. Kan yang bagusnya langsung nih, karena tadi kita berharap Smile itu menjadi aplikasi pemakaian transaksi gitu, bukan begitu. Jadi datang, hitung, selesai, klik gitu harusnya. Nah, tetapi pada kenyataan ada delay. Sekarang barangnya datang, mungkin besoknya lagi, lupa gitu kan. Bisa jadi. Nah, kita bisa lihat. Yang pertama, secara rata-rata kita langsung kemana? Ini dulu deh. Ke tipe entitas. Dari sisi Paskes ini ada delay secara rata-rata ya, itu di angka 2 hari, 2,3 hari. Berarti sekarang datang, hari ketiga dia baru input gitu kan. Bagaimana kita bisa memantau pergerakan logistik kalau memang ada delay seperti itu. Dari sisi provinsi itu di 1,9, hampir 2 hari juga. Lalu di sini kabupaten kota dia lebih bagus ya, di kabupaten kota dia di 1,6 hari, 1,5 hari. Secara rata-rata. Lalu di provinsinya, nah yang paling lama menginput itu Papua. Mungkin wajar karena koneksi gitu kan, internet dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya dia hampir 10 hari delaynya di Papua. Terus semua kecil-kecil angkanya, tapi saya highlight real timeless yang bagus itu kan ya pada saat transaksi atau minimal hari yang sama. Berarti kan rata-ratanya di bawah 1 ya. Ternyata hanya 3 provinsi yang secara rata-rata di bawah 1 penginputannya, jadi di hari yang sama. Nah, jadi masih ada PR kita terkait dengan penggunaan Smile ini di real timeless, di kepatuhan atau compliance dari penginputan data. Nah, ini yang kita terus dorong seperti itu. Lalu hal yang lain, Smile juga mungkin tadi sudah dijelaskan, kita sudah mengelola untuk vaksin COVID itu di angka hampir 457 juta dosis selama ini. Untuk di vaksin rutin itu di 260 juta yang sudah masuk ke Smile, kita sudah mengelola itu. Sehingga tadi kapasitas server dan sebagainya harus tambah itu karena memang kita akan terus bertambah. Nah, selain itu, untuk memantau indikator-indikator lain di Smile juga ada kita sebut 10 indikator yang memang berguna untuk memantau di level kebijakan ataupun pengambil keputusan itu dari Kemenkes, Provinsi Dinkes itu ada 10 indikator. Yang pertama tentu saja yang tadi sudah dijelaskan aktivitas pengguna, ada seterusnya. Ada ekskursi, ada pembuangan gitu. Ada beberapa logika-logika dari supply chain management di sini kita udah input semua. Seperti itu untuk terkait imunisasi, Smile imunisasi secara sekilas. Lalu naiknya seperti apa? Nah, Smile itu makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri.
sehingga kita ada integrasi. Smile itu berada di tengah-tengah, hulunya itu kalau di sini itu ada DIN, maaf. Yang sekarang dikembangkan oleh tim DTO, hilirnya itu ada sistem aplikasi layanan, rekam medis ya, rekam medis internet bisa SIMPUS, bisa SIM-RS dan seterusnya. Jadi kalau kita kenal ada generasi sandwich, Smile ini aplikasi sandwich dia, di tengah-tengah. Roti amarti gitu kan. Jadi lapar lagi nih kayaknya nih udah makan. Nah, di mana kita berintegrasi dengan DIN di sisi hulu. DIN itu melakukan proses pengadaan, procurement dan seterusnya gitu kan. Ketika dari vendor, dari penyedia apa bahasanya, pabrik atau apalah gitu, produsen logistik mengirimkan ke konsumennya, ke Kemenkes-nya, ke Dinkes-nya, secara data akan mengalir ke Smile, langsung diterima. Sehingga di Smile akan langsung ada transaksi bahwa Dinkes ataupun Kemenkes dikirim oleh produsen A, misalkan selama ini sih Bio Farma gitu kan misalkan, sudah mengirim, lalu tinggal klik terima. Nanti akan seperti itu, bahkan dari DIN-nya tidak cuma untuk vaksin, nanti semua obat dan seterusnya. Lalu sama Smile tentu saja didistribusikan dari mulai Kemenkes, provinsi, distrik dan seterusnya. Nah, di mana data-data ini pun akan nanti mengalir balik ke DIN. Lalu di Smile juga ada planningnya, ada pemesanan di sini. Jadi untuk rutin imunisasi itu pesan dulu baru dikirim. Pesan dulu baru dikirim, nanti biasanya di atasnya nanya, udah sesuai aplikasi kah gitu kan, alamatnya dan seterusnya, nanti baru dikirim. Sampai ke level puskesmas. Nah, dari level puskesmas inilah sebenarnya berkoneksi dengan sistem layanan. Obat atau vaksin yang dikirim ke layanannya bisa posyandu, bisa dalam gedung, atau obat layanannya apotek di puskesmas itu bisa mengalir. Sehingga ter-tracking gitu kan, di layanan itu sampai ke pabrik mana yang ngirim gitu kan obat tuh gitu kan, seperti itu. Ini integrasi dari hulu ke hilir yang di tengah-tengahnya ada Smile. Lalu saya sedikit jelaskan bahwa di DIN sendiri seperti tadi dijelaskan ada kamus farmasi. Jadi DTO alhamdulillah sudah membuat satu kamus untuk standarisasi. Nah, di sini kita mengintegrasikan DIN dengan KFA. Gitu. Semua material-material di Smile itu akan integrasi atau memakai kode KFA dan penamaannya. Next. Nah, kedepannya sebenarnya sudah diinisiasi ada integrasi tadi dengan hulunya, dengan hilirnya, dengan ASIC kita sudah coba gitu kan. Dari mulai seamless integrasi itu langsung end to end sampai sekarang di level nanti datanya yang akan kita kawinkan. Sehingga di sini akan keluar indeks pemakaian dari masing-masing material. Vaksinnya BCG yang selama ini misalkan indeks pemakaian nasionalnya 4, di masing-masing puskesmas mungkin bisa beda. Dan nanti kita bisa trace sampai level puskesmas indeks pemakaian dari masing-masing antigen dengan mengawinkan data logistik dengan data penyuntikan di ASIC. Kita sudah coba sekarang untuk melakukan penarikan data. Tapi ada concern sebenarnya yang Oke, langsung dijelaskan aja. Kita tarik data ASIC itu dari mulai 1 Juli. Data yang diinput 1 Juli di ASIC kita akan tarik sampai sekarang setiap hari. Setiap malam itu server bekerja. Nah, yang dihasilkan di bawah nih. Nah, agak sedikit concernnya lebih kepada ketika data ditarik 1 Juli pun ternyata data penyuntikannya itu dari tahun lalu masih ada. Masih ada. Jadi walaupun di inputnya di sekarang-sekarang, ternyata mereka di lapangan masih mengirimkan data-data yang sebelumnya, yang setahun yang lalu. Gitu. Sehingga sebenarnya ada sedikit tadi concern itu, kapan sih satu tanggal itu terisi penuh? Bahwa kita yakin hari ini itu semua penyuntikan di lapangan itu sudah masuk semua ke ASIC dan sudah ditarik ke Smile, sehingga kita bisa membandingkan data logistik konsumsi kita yang Smile itu input
udah real time, mendekati real time 2 hari tadi, dengan asiknya gitu kan. Ketika 1 hari 1 dibandingkan, kita belum yakin nih, ini asik udah semua belum masuk. Sehingga akurasi dari penghitungan indeks pemakaian menjadi nggak valid gitu kan. Karena tadi belum tahu nih, ini finalnya si tanggal ini berhentinya kapan gitu kan di input. Itu konsep. Terus selanjutnya juga kita membuat fitur untuk cold chain capacity, kapasitas dari kulkas. Karena sering terjadi mau dikirim, enggak kulkas kami penuh, enggak bisa dikirim seterusnya. Nah dengan sistem online begini, kita bisa tahu, nggak usah nanya akhirnya, udah kosong udah kirim aja gitu misalnya seperti itu. Ini masih penuh jangan kirim. Jadi nggak tanya-tanyaan, nggak tolak-tolakan gitu kan, udah langsung terekam di Smile. Kita sudah mencoba inisiasi dengan stok opnam dari asetnya. Setiap puskesmas itu memasukkan menginput kulkasnya punya berapa, mereknya apa, sehingga tahu net apa sih bahasanya? Volume ya, net volume dari kapasitas kulkasnya itu ketahuan. Kita akan bandingkan dengan stok yang di Smile juga. Stok di Smile saat ini ada berapa? Dari masing-masing vaksin kita kalkulasi, akhirnya kita ukur tuh kardusnya BCG itu berapa kali berapa sih gitu kan. Sehingga ketika stoknya ada 100 BCG itu berapa box, dihitung tuh ada berapa tumpukan sampai semua vaksin yang ada di satu puskesmas itu dihitung berapa volumenya, sehingga ketahuan sisanya berapa persen lagi si kapasitas itu. Nah di sini ada kapasitasnya, di sini ada per puskesmasnya. Ini secara nasionalnya juga bisa kelihatan puskesmas mana yang udah penuh gitu kan, udah di atas 80% kapasitasnya dan seterusnya. Kelihatan. Nah ini sedang dilakukan dari data SO kulkas yang udah masuk kita coba munculkan untuk setiap puskesmasnya. Kita sedang mengembangkan menambahkan juga data-data tadi macam-macam kulkas dengan net volumenya. Kita harus benar-benar yakin semuanya ada kulkas mereknya dan net volumenya berapa. Lalu masing-masing obat ataupun masing-masing vaksin dosisnya itu ukuran berapa. Dan kemarin ada beberapa yang belum ada, saya search di Google itu nggak ada juga. Mau nggak mau kita ukur fisik nantinya, minta teman-teman di lapangan untuk akurasinya untuk menghitung volume ini. Lalu ke depannya untuk cold chain capacity ini kita akan coba mengintegrasikan fitur perencanaan kita tahunan dengan cold chain capacity ini gitu kan. Kan dari perencanaan itu ketahuan nih, setahun ini kita butuh vaksin berapa, sampai level puskesmas. Nah kita gandengkan tuh dengan kulkasnya. Cukup nggak nih kulkas ini untuk kebutuhan setahun itu? Ketika nggak cukup, ada 2 opsi. Yang pertama nambah kulkas, atau sering minta akhirnya gitu kan. Jadi keluar masuknya harusnya sebulan sekali, jadi 2 kali, 3 kali, karena kulkasnya nggak cukup. Tapi minimal kita tahu selama setahun itu akan apa yang diambil, apakah sering menambah frekuensi pemesanan ataupun menambah kulkasnya. Lalu fitur selanjutnya juga integrasi rekomendasi pesanan dengan kapasitas perencanaan. Sebenarnya dari perencanaan keluar min-max tadi. Setiap bulan pesan itu, pemesanan itu kita kasih rekomendasi menurut min-maxnya. Selama ini rekomendasi itu hanya berdasarkan min-max. Nah kedepannya kita akan tambahkan dengan kapasitas. Kalau berdasarkan min-max perencanaan, puskesmas A harus pesan sekarang 150 vaksin misalkan. Tapi kita akan cross-kan dengan kapasitasnya cukup nggak gitu. Ini sangat penting karena jangan sampai pesan ternyata nggak cukup gitu kan pas sudah datang. Tapi minimal dengan ini Smile akan memberikan opsi 2 pilihan. Kalau ada yang berbenturan, kalau berdasarkan min-max kulkasnya masih cukup sih nggak apa-apa gitu kan dibiarkan. Tapi ketika berbenturan kulkasnya nggak cukup, kita akan coba ingatkan, warning, ini kulkasnya nggak cukup nih gitu kan. Kalau tetap pesan segini bahaya seperti itu. Nanti insya Allah akan seperti itu. Ada fitur tambahan. Jadi cold chain capacity ini berguna banyak banget untuk ke depannya. Begitu dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Tina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Sugi melihatnya dari logika program, maka saya akan melihatnya dari
nilai ekonomi. Jadi kita tuh pengen tahu sebenarnya dengan aplikasi Smile ini apa sih manfaat ekonomi yang didapat oleh kita. Jangan sampai kita itu mengaplikasikan suatu aplikasi tapi kita tidak mendapatkan manfaatnya. Untuk itu pada tahun 2022 kami UNDP bekerja sama dengan Direktorat Imunisasi tim Jam 4, kami melakukan analisis ekonomi terhadap program Smile. Nah, pada saat itu kami dibantu oleh lembaga peneliti yaitu Surveymeter untuk melakukan pengumpulan data. Nah, studi ini sendiri sudah kami diseminasikan sebanyak 2 kali. Pertama di hadapan para ahli ekonomi kesehatan dari FKM UI dan juga dari UGM. Lalu yang kedua kami diseminasikan secara halayak pada akhir bulan lalu ya kalau nggak salah. Nah, studi ini waktu itu dilakukan pada bulan Mei 2022 sampai Juli 2023. Lokasinya ada di 21 puskesmas di 7 kabupaten yang ada di 5 provinsi. Tujuannya tentu saja mengukur efisiensi dalam pengelolaan vaksin dan logistik melalui sistem Smile. Next. Lalu yang kedua sebenarnya ada 2 tujuan. Yang kedua itu kita juga pengen tahu berapa sih return of investment atau penilaian ekonomi terhadap Smile. Nah, pada saat kita melakukan studi ini, kita mengambil dari penilaian terhadap rantai dingin untuk vaksin rutin. Next. Nah, temuan utama kami adalah pertama, kita bisa melakukan penghematan dari pengeluaran vaksin yang tidak perlu itu sebesar 101 miliar. Apa yang disebut dengan penghematan pengeluaran vaksin yang tidak perlu? Seperti tadi oleh Dr. Prima dan juga Dr. Dini sampaikan bahwa di Smile itu kita bisa merencanakan vaksin secara lebih efisien ya, sehingga pengeluaran vaksin yang tidak perlu itu bisa dihindari. Nah, inilah nilai ekonomi yang bisa kita hemat. Lalu untuk kita juga bisa melakukan penghematan dari pembuangan vaksin yang dapat dihindari. Apa sih pembuangan vaksin yang bisa kita hindari? Yaitu kita mencegah pembuangan vaksin karena ED, vaksin yang ED. Jadi di sistem Smile itu kita tahu kalau ada vaksin-vaksin yang mau ED, sehingga itu yang terlebih dahulu kita dahulukan. Lalu juga kita bisa mengantisipasi vaksin yang rusak karena pemantauan suhu yang tidak dilakukan. Nah, setelah kita lakukan penilaian ekonominya, dari pembuangan vaksin yang dapat dihindari itu kita bisa menghemat sebesar 210 juta per bulan per puskesmas. Lalu yang ketiga, penghematan yang bisa kita lakukan yaitu penghematan dari segi sumber daya ketika melakukan pemantauan suhu. Seperti yang diketahui bahwa untuk puskesmas yang tidak mempunyai logger harus mengecek suhu sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, ketika ada sistem Smile, ada logger yang terhubung di sistem Smile, itu kita tidak perlu melakukan pengecekan manual dengan mengangkat tutup kulkasnya. Nah, ini waktu yang dihabiskan ketika kita melakukan itu dalam sebulan, sebenarnya bisa kita konversikan ke dalam nilai ekonomi yang akhirnya kita bisa berhemat 18 miliar. Lalu untuk kita juga bisa menghemat sumber daya manusia untuk melakukan pelaporan. Kalau secara manual kita harus menginput di Excel, lalu akhirnya kita harus membuat laporan. Nah, ini waktu yang dihabiskan untuk melakukan pelaporan ini, ketika kita konversikan dalam nilai ekonomi itu, kita bisa menghemat sampai 14 miliar. Tentu saja kita tidak menerima itu dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk penghematan secara ekonomi. Nah, setelah dihitung oleh tim ahli ekonomi yang pada saat itu melakukan analisa studi, return of investment-nya itu 2,77. Artinya
dalam 1 rupiah yang kita keluarkan, kita akan mendapatkan keuntungan dikembalikan ke kita sebesar 2,77 atau hampir 3 kali lipatnya. Next. Nah, lalu ini potensi kerugian yang bisa kita cegah akibat ekskursi suhu per puskesmas per bulan. Jadi ini kita lakukan penilaian terhadap 633 fasilitas kesehatan, 633 logger, maaf, di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan juga puskesmas. Nah, kita pertama kali kita nilai dulu dalam 1 kulkas itu kira-kira berapa juta sih yang ada nilai vaksinnya. Dalam artian vaksin yang ada di kulkas itu ketika kita cari nilainya ada berapa rupiah sih, ternyata rata-rata dalam 1 kulkas vaksin itu ada 144 juta rupiah nilai vaksinnya. Lalu rata-rata ekskursi suhu kalau hari kerja itu bisa terjadi 2 sampai 3 kali. Rata-ratanya sekitar 2,32 untuk suhu yang di bawah 2 derajat. Lalu untuk suhu yang kejadian suhu di atas 8 derajat itu 2,69. Nah, untuk hari libur itu terjadi rata-rata ekskursi itu 0,85, artinya dalam 1 bulan dirata-ratakan pasti ada puskesmas yang terjadi sekali saja pada hari libur. Sehingga ketika kita menghitung potensi penghematan yang bisa dilakukan oleh puskesmas per bulan sebesar 457 juta rupiah. Nah, dari sini bisa terlihat ya Bapak Ibu, tergambar berapa nilai ekonomi yang bisa kita hemat ketika kita melakukan pencatatan di aplikasi Smile. Saya rasa itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Sugi dan Bu Tina yang telah memaparkan ya terkait dengan Smile dan juga tentang studi efektif Smile ya. Ya, baik, barangkali untuk sesi selanjutnya adalah kita minta tanggapan ya dari pertama di sini ada dari Penyanfar ya, kemudian juga dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi, kemudian juga ada DTO dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Ya, barangkali untuk ada beberapa hal yang akan kami tanyakan ya kepada penanggap. Pertama adalah kita ketahui bersama bahwa salah satu isu dari lapangan itu adalah terkait one gate policy pengelolaan vaksin ya. Nah, ternyata ini masih menjadi polemik ya terhadap pembagian tugas ya dalam pelaporan logistik nih. Ya, baik itu mungkin dari program imunisasi dan juga dari IFK ya, instalasi farmasi nih, gitu kan. Ini di lapangan tuh masih terjadi polemik ya, seperti itu. Nah, baik, kami ingin bertanya terkait hal tersebut ya, minta tanggapan. Pertama mungkin dari Ibu Indah dari Penyanfar ya, kira-kira bagaimana tanggapannya tentang hal tersebut? Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin tadi saya apresiasi sekali terhadap paparan yang disampaikan oleh tim Smile tadi ya, 2 paparan tersebut. Kemudian memang kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Edi terhadap isu one gate policy, memang sampai saat ini masih kami lihat gitu ya di beberapa provinsi maupun di kabupaten kota dalam pengelolaan vaksin.
Kami dari Pharmalkes sebenarnya pada prinsipnya sangat support terhadap pengelolaan vaksin ini, siapapun sebenarnya yang mengelola gitu ya. Namun sesuai dengan amanah undang-undang di mana Undang-Undang 17 tahun 2023 yang saat ini sudah terbit, disampaikan adanya pembagian peran gitu ya, baik di pusat maupun di daerah, sama-sama untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan. Dalam hal ini logistik vaksinasinya mulai dari vaksin sampai pendukungnya. Nah, hal inilah yang mungkin perlu kita cermati, pembagian peran tersebut gitu ya. Di pusat kita alhamdulillah dengan hikmah dari COVID yang tadi mungkin disampaikan oleh Bu Prima ataupun Bu Dini, kita rutin gitu ya melakukan koordinasi antara farmasi, kemudian imunisasi, untuk mengejar atau mendapatkan data-data dari mulai saat pandemi COVID gitu ya, dengan pengadaan vaksin COVID. Kemudian teman-teman di daerah pun memanfaatkan Smile ini untuk pencatatan gitu kan, sampai kalau tadi disampaikan bukan pelaporan gitu ya, tetapi dengan data yang diinput oleh teman-teman di daerah ini sangat berarti sekali buat kami, dan ini dilanjutkan juga untuk vaksinasi rutin. Dan pada pelaksanaannya untuk One Gate Policy ini jadi malah terlihat kita harus berintegrasi gitu, walaupun mungkin ada yang masih dikelola ataupun belum dikelola secara terpadu, karena One Gate Policy ini pada prinsipnya sebenarnya satu pintu memang produknya di farmasi, tetapi dalam pengelolaan, pemanfaatan, perencanaan, pengadaan dan maupun sampai nanti dipakai gitu ya, itu pasti dengan program gitu ya, atau dengan nanti saat pengelolaan limbah dengan cashlingnya gitu. Jadi terpadu, nggak bisa dilakukan sendiri oleh farmasi ataupun sendiri dilakukan oleh imunisasi gitu. Karena kami menyadari mungkin ada beberapa yang karena peralihan ini gitu ya, itu perlu adanya peningkatan kapasitas gitu ya. Ini mungkin satu PR lagi gitu ya untuk kita untuk bisa menyamakan kapasitas pengelola vaksin di daerah. Seperti itu Pak, jadi intinya sebenarnya lebih ke terpadu, walaupun sesuai amanah undang-undang, kemudian di Permenkes 12 juga disampaikan pengelolanya itu terdiri pengelola vaksinnya, mau pengelola logistiknya, dan pelaksana program imunisasinya. Jadi kita berbagi peran supaya teman-teman pelaksana imunisasinya bisa fokus, dibantu oleh teman-teman farmasi agar bisa pencatatannya lebih baik. Dan kita sangat terbantu sekali dengan Smile, dan kami berharap tadi yang disampaikan oleh Bu Tina juga ya, banyak sekali yang manfaat kita bisa menghemat gitu ketika real time kita bisa lakukan pencatatannya, kemudian lebih akurat dengan tadi meningkatnya kepatuhan, data-data yang dari provinsi, kabupaten, kota sampai puskesmas itu dihasilkan dari Smile itu bisa bermanfaat bukan hanya buat di pusat untuk perencanaan vaksinnya, tetapi juga kami berharap nanti di Smile juga memberikan kesempatan atau dari puskesmas ya yang saat ini hanya input data melalui gadget, kami berharap itu bisa juga bisa dilihat di laptop gitu, mereka bisa lihat data yang mereka isi itu untuk apa sih gitu. Jadi mereka bisa manfaatkan sehingga mudah-mudahan tadi kepatuhan, kemudian kualitas data yang dihasilkan juga bisa lebih baik. Demikian Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Baik, ya, yang kedua barangkali mohon tanggapan dari Ibu Dr. Lili terkait hal tersebut dari sisi program itu bagaimana begitu? Ya, baik Pak Edi, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman dari UNDP, terima kasih atas apresiasi sekali atas progres yang sudah kita capai dalam hal pemanfaatan aplikasi Smile ini. Kami mencatat bahwa beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan evaluasi bagaimana masih ada beberapa entitas atau beberapa puskesmas
yang belum memanfaatkan aplikasi ini, dan tadi diinformasikan bahwa sudah 90% ya puskesmas itu memanfaatkan aplikasi ini. Tadi juga disampaikan kalau misalnya kita melihat 90%-nya tapi masih ada 10% yang belum, itu kalau terkait dengan program ini suatu hal yang sebenarnya tidak kecil ya, apalagi kita berharap Smile ini menginformasikan kondisi-kondisi atau jumlah-jumlah vaksin yang ada. Jadi kalau masih ada 10% yang belum, artinya belum benar-benar menampilkan kondisi yang sesungguhnya begitu. Jadi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya semua puskesmas, semua entitas yang melakukan pelayanan imunisasi ini menggunakan aplikasi Smile ini, dia menginput, dia mengupdate, dan dia melakukan monitoring terhadap kondisi atau keadaan vaksinnya melalui aplikasi Smile ini. Nah, kemudian yang tadi juga disampaikan mengenai ada fitur baru yang kita manfaatkan dari Smile terkait dengan aset ya untuk cold chain, dan ini memang sangat kami nanti-nanti ya, karena beberapa saat sebelumnya kita selalu meminta data-data ini langsung kepada kawan-kawan di daerah, dan juga karena kawan-kawan berganti petugasnya, kadang-kadang catatan-catatan sebelumnya hilang, kemudian juga beberapa tidak tahu kondisi cold chain-nya ini, karena bahkan ada cold chain yang sudah 20 tahunan, jadi data-data atau catatan-catatan tentang itu banyak yang miss. Jadi kita belum mendapatkan gambaran yang sesungguhnya walaupun kita sudah menghubungi mereka secara langsung. Jadi dengan adanya menu inventory atau menu aset untuk inventory cold chain di dalam Smile ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini juga masih ada beberapa puskesmas yang belum menginput datanya, dan mudah-mudahan ke depan kita akan terus kawal sehingga kita sudah pasti akan mendapatkan data-data terkait dengan cold chain ini. Kalau tadi di paparan disampaikan ada 130.000 apa 13.000-an ya vaksin refrigerator yang sudah diinput, dan total keseluruhan kami juga memantau sudah ada sekitar 52.000-an lebih cold chain yang diinput ke dalam aplikasi Smile ini melalui menu aset. Nah, ke depan kami kalau boleh izin menyampaikan juga, kami sangat concern juga terkait dengan tadi kapasitas, karena dengan kita tahu kapasitas nanti akan ada alarm nih bahwa meminta sekian bakalan gak cukup untuk disimpan dengan situasi kapasitas penyimpanan yang sekian, atau ini sudah kosong dan lain sebagainya. Nah, nanti juga dalam penyiapan itu mohon diperhatikan terkait dengan kebijakan kita saat ini, yang dimana ada stok opnam di setiap batas maksimum, batas minimum untuk penyimpanan di setiap level, di provinsi sekian untuk lama sekian bulan, di kabupaten kota sekian bulan, di puskesmas sekian bulan. Nah, itu menjadi dasar untuk kawan-kawan membuat sistemnya sehingga kondisi vaksin yang diharapkan sesuai dengan kapasitas penyimpanan yang ada itu benar-benar sesuai. Jadi walaupun alternatifnya ada untuk menambah cold chain atau meminta sebanyak-banyaknya, itu juga menjadi perhitungan begitu. Karena untuk meminta seringnya juga karena ada aturan kita yang bahwa ada stok minimum dan maksimum, itu tentu tidak bisa sebulan sampai 2-3 kali, karena kita sudah punya aturan kayak di puskesmas misalnya, dia harus minimal menyimpan buat 1 bulan 1 minggu begitu. Jadi tidak bisa mereka update kecuali situasi tertentu ya, kalau pengecualian itu memang beda. Kemudian juga yang menjadi perhatian tadi, tidak bisa juga kita langsung menyampaikan tambah jumlah kapasitas, tambah cold chain-nya misalnya, atau tambah refrigeratornya. Karena menambah refrigerator juga belum tentu ada ruangan yang cukup di puskesmas tersebut misalnya. Nah, itu juga suatu pertimbangan tersendiri untuk kapasitas ini. Tapi memang itu sangat kita butuhkan untuk
perhitungan jumlah vaksin yang mesti dimintakan pada saat kondisi tempat penyimpanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Mungkin itu dari saya, Pak Edi, terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Tina, sudah ada hasil ya bahwa ini penelitian ini udah data yang menunjukkan begitu, sudah terbukti bahwa memang aplikasi Smile ini baik itu terkait dengan stoknya, terkait dengan cold chain-nya, terkait dengan IoT-nya itu benar-benar bermanfaat atau mempunyai nilai ekonomis yang bagus untuk program imunisasi maupun keuangan negara kita ya, karena ada efisiensi yang sangat besar yang bisa kita hemat dengan penggunaan aplikasi Smile ini. Memang selain cakupan yang harus kita capai dalam penyelenggaraan imunisasi ini, tentu kita juga harus memastikan bahwa vaksin yang digunakan untuk memberikan perlindungan atau mengimunisasi target sasaran di imunisasi ini masih benar-benar poten ya, dan benar-benar bisa menimbulkan imunitas bagi yang menerimanya. Jadi memang pengelolaan vaksin ini sangat penting, dan karena kita tahu bahwa vaksin ini unik ya, ada karakteristiknya masing-masing, di mana ada vaksin yang sensitif panas, ada vaksin yang sensitif beku, dan itu harus dikelola supaya tetap bagus kualitasnya. Maka memang suhu atau pemantauan suhu ini sangat penting. Adanya IoT ini di mana pemantauan suhu itu langsung terhubung dengan aplikasi Smile yang bisa dilihat atau dimonitoring dari mana saja, tidak harus secara konvensional yang selama ini dilakukan harus 2 kali sehari dipantaunya, namun dengan adanya teknologi ini bisa memantau dari mana saja, mau waktu kapan saja yang akan kita lihat suhunya. Tentu ini sangat efisien dan efektif begitu untuk pemantauan atau pengelolaan vaksin itu sendiri. Nah, kita sudah tahu bahwa dibantu UNDP, kemudian dari program imunisasi sendiri, temperatur logger yang berbasis IoT ini sudah ada hampir 7.000-an ya, kalau tidak salah di seluruh Indonesia ini, dan itu pemanfaatannya sudah kita pastikan bahwa paket datanya itu akan diteruskan oleh pemerintah daerah yang dimana IoT itu digunakan atau diberikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa tahun depan kita juga sudah mengusulkan untuk pengadaan IoT ini dan juga paket datanya itu masuk ke dalam DAK fisik. Ada beberapa puskesmas, beberapa dinas kabupaten kota yang kita sudah alokasikan untuk menerimanya tahun 2024. Terakhir juga Pak Edi sudah melakukan DES untuk usulan-usulan dari daerah terkait dengan hal itu. Dan juga barusan ya Bu Unin, kita juga mendapatkan arahan lagi terkait dengan usulan kita untuk mensupport terkait dengan paket data, terkait dengan pendampingan untuk pemanfaatan sistem informasi ini melalui dana alokasi khusus atau DAO. Nah, ini beberapa support kita untuk bagaimana caranya supaya IoT ini bisa diimplementasikan atau bisa digunakan oleh semua puskesmas di Indonesia ini. Belum lagi nanti kita tetap dorong daerah tetap bisa mungkin menggunakan anggaran belanja daerahnya untuk mensupport hal ini demi menjamin mutu vaksin tetap baik sehingga pelayanan imunisasi yang kita harapkan bisa tercapai. Demikian Pak Edi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili ya. Jadi kedepannya sudah sangat baik sekali ya untuk terkait dengan Smile. Baik, kemudian kembali lagi ke Bu Indah, nih ada satu pertanyaan lagi. Ya, jadi salah satu fitur Smile itu adalah bisa menampilkan keaktifan pengguna. Ya, nah apa yang akan dilakukan sekarang dan mendatang untuk meningkatkan kepatuhan pengguna dalam pelaporan di Smile? Ya.
Mohon tanggapan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Seperti tadi sempat saya sampaikan, terkait kepatuhan ini memang atau keaktifan, sepertinya kita perlu adanya peningkatan kapasitas yang berkesinambungan gitu. Yang seperti kita ketahui, apalagi bukan cuma hanya di daerah gitu ya, di pusat pun kemungkinan terjadinya perpindahan staf pengelola data itu sangat mungkin terjadi. Mungkin kami perlu dibekali juga atau disiapkan oleh tim Smile. Kalau yang saat ini kan ada video ya yang bisa dipelajari oleh siapapun yang menjadi PIC atau pengelola data tersebut. Mungkin hal itu juga bisa menjadi salah satu cara kita mengantisipasi perpindahan-perpindahan tenaga tersebut. Kemudian yang perlu di-note juga adalah salah satu kepatuhan itu pun ketika petugas memahami bahwa apa yang mereka isikan gitu ya, atau yang tidak menjadi beban gitu ya, sehingga mereka dengan keinginan sendiri mengisi ataupun mencatat apa yang dikelolanya. Nah itu salah satunya yang kami usulkan di Puskesmas, karena ujung data kita itu hulunya dari mereka gitu. Nah ini mungkin diperkuat di mereka, kemudian mereka juga bisa memiliki akses ataupun dashboard gitu ya, yang bisa mereka lihat hasil kerja mereka itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian untuk apa sih mereka ngisi itu gitu ya, yang bukan hanya kerja aja gitu, tapi apa nih hasil dari kerjaan mereka bisa evaluasi, mereka bisa tahu bahwa ini bisa untuk perencanaan. Kalau di kita bisa memanfaatkan di pusat untuk merencanakan vaksin, mungkin logistik pendukungnya ADS dan kawan-kawannya itu juga bisa menjadi perhitungan mereka saat ini gitu. Jadi itu yang mungkin kami usulkan untuk bisa dimanfaatkan datanya, dan juga mungkin seperti apa yang saat ini sudah ada di Smile itu, kita mungkin kami mengusulkan adanya alert atau notifikasi terhadap stok minimum ataupun maksimum. Jadi ketika mereka kurang stoknya, enggak besok mau vaksinasi sekarang baru bilang gitu ya, saya habis nih vaksinnya gitu. Padahal itu bisa direncanakan dengan baik ketika mereka mungkin perlu ada note apakah gitu ya bentuknya gitu ya, stoknya udah minim nih atau ini udah kelebihan, sehingga harusnya mengatur pola vaksinnya juga seperti apa, merencanakan enggak vaksin DT disimpan dari bulan Januari gitu ya, tapi mengatur apa vaksin yang dibutuhkan setiap bulannya. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara mereka bisa memanfaatkan data yang mereka isi seperti itu. Dan juga tadi Bu Lili sampaikan ada kapasitas penyimpanan yang bisa dinotifikasi. Jadi notifikasi itu mungkin absensi ketika melaksanakan stok opnam, keaktifannya, kemudian kapasitas penyimpanan, dan adanya kalau saat ini kalau Bu Lili berharap bisa 100% gitu ya, kami pun sebenarnya juga berharap data yang mereka hasilkan itu lebih berkualitas. Salah satu contohnya mungkin antara stok real dan stok yang tercatat di Smile itu udah harusnya nggak boleh ada lagi perbedaan. Kalau sekarang kita udah banyak nih beberapa provinsi yang seluruh entitasnya melaporkan. Nah kedepannya untuk mereka mungkin perlu ditantang lagi real time-nya dan selisih antara real dan yang tercatat dalam Smile harusnya secara pengelolaan logistik itu nggak boleh ada perbedaan gitu ya. Even contoh kecil di apotik pun itu nggak boleh gitu, ketika ada stok fisik sama stok real, stok fisik sama stok yang tercatat dalam aplikasi apapun itu harusnya nggak boleh ada perbedaan. Nah itu yang mungkin kita perlu tekankan lagi supaya kualitas data yang dihasilkan dari Smile ini bisa lebih baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, di sini ada DTO ya Mbak Asri. Kira-kira harapan ASIK terhadap Smile ini apa ya Mbak Asri? Dari sudut pandang DTO? Ya, terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Terima kasih Pak Sugi sudah menyampaikan dan Bu Tini juga menyampaikan sangat menarik ya tentang Smile ini ya, penggunaan maupun potensi keuntungan ekonomi dari penggunaan Smile ini.
Kalau dari ASIK Bapak Ibu, saya dari DTO nih mewakili ASIK yang sudah pernah dikawinkan dengan Smile dulu ya, tapi sekarang cerai dulu ya Pak. Cerai dulu tapi datanya dikawinkan lagi di belakang ya Pak. Gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ASIK untuk Smile. Untuk yang sekarang sudah berjalan, jadi walaupun kita katanya cerai tapi sebenarnya enggak gitu ya, karena data pos imunisasi dan lain-lainnya kita masih bersumber pada Smile gitu ya. Nah di bagian itu satu yang saya harapkan juga mungkin arahnya lebih ke arah kita tetap koordinasi dengan erat Pak, karena data tersebut ya memang kita punya master data sarana juga yang sudah disediakan oleh tim Bu Boni ini, cuma karena sama-sama masih proses, sedangkan yang prosesnya paling cepat itu justru dari Smile, jadi kita masih bertumpu pada pos imunisasi Smile. Nah kemarin kami melakukan pembenaran lagi terhadap penggunaan data tersebut sehingga kita harus ke institusi, dulunya kecamatan. Nah ini yang sekarang kami temukan sering lagi nih ada kehilangan pos-pos. Nah sebenarnya kalau kita koordinasi itu masalahnya solve, karena ternyata kadang di ASIK beneran gak adanya gara-gara entitasnya kurang sedikit di Smile. Jadi harapannya koordinasi yang erat terus bisa berjalan kita bersama Pak, karena untuk menjalankan yang sudah kita jalankan. Lalu yang kedua, ini tadi sebenarnya kami sudah sangat menantikan untuk dashboard yang tadi ya Pak, yang membandingkan antar cakupan dan juga pengeluaran stok Smile. Tapi saya lihat tadi di kuartal 4 2023 ya Pak. Jadi kami menunggu, kami juga ingin melihat bagaimana sih perkembangan dan juga penggunaan kedua sistem tersebut dengan datanya. Dan yang ketiga mungkin ini menanggapi pertanyaan atau pernyataan Bapak tadi tentang kita udah narik data ASIK gitu ya per Juli, tapi datanya seringkali ada tambahan lagi. Ini mungkin ada dua hal gitu ya, ke Smile dan juga mungkin nanti sama di imunisasi nih Pak Edi nih. Jadi mungkin di sini kalau salah satu problemnya adalah Smile-nya itu langsung gitu kan ya. Sedangkan ASIK itu memungkinkan backdate-nya sampai tahun jebot gitu, masih bisa gitu dilakukan. Nah untuk itu saya paham gitu ya kenapa akhirnya Smile jadi bingung narik datanya, karena akhirnya bisa nambah data yang ditarik hari ini sama besok bisa beda jumlahnya gitu kan cakupannya. Nah ini yang mungkin kalau salah satu saran saya adalah untuk Smile nanti mungkin kita diskusi teknis selanjutnya, tapi data yang diambil mungkin bukan data per tanggal input tapi tanggal kegiatan, sehingga kita bisa batasi dari Januari 2023 misal gitu yang mau kita pantau 2023. Tapi yang kedua ini juga butuh bantuan Pak Edi dari Dit Imunisasi, karena kita memungkinkan backdate yang sampai kapanpun. Ini mungkin nanti saya nggak tahu bisa cepat atau tidak ya, karena melihat penggunaan ASIK gitu ya juga belum benar-benar disiplin semuanya, tapi mungkin untuk melihat data ini untuk ke depan kali ya, ada sebuah ketentuan yang kita boleh sama-sama sepakati, misalnya penginputan data tuh harus selesai dalam 1 bulan atau bagaimana, karena kalau misalnya kayak gini terus dari Smile akan kayak gitu terus gitu. Seperti itu, mungkin itu 3 hal yang bisa kami sampaikan dari DTO untuk ASIK dan Smile. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Barangkali hubungan antara ASIK dan Smile itu belum cerai ya, masih talak 1 barangkali ya. Masih bisa rujuk ada gitu. Hubungan di belakang. Yang penting masih ada komunikasi ya. Oke, baik. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bali ya. Nah di sini kami ingin mendengar ya testimoni dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali terkait pencatatan Smile imunisasi ya, sehingga akhirnya diusulkan supaya VAR rabies tercatat juga dalam Smile ini. Ya silakan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Gus Adi, apoteker di IFK Provinsi Bali. Jadi mengenai Smile ini dari awal sangat bermanfaat bagi kami petugas teknis, sesuai dengan namanya itu manajemen imunisasi, jadi sangat membantu dalam
baik dari awal tahap perencanaan imunisasi itu kami di Provinsi Bali rutin melakukan perencanaan tahunan dengan kabupaten kota. Dari sana kita bisa menjadi dasar perencanaan kebutuhan vaksin kita. Jadi kabupaten tidak bisa ngeles lagi nih kalau kita mengalokasikan vaksin. Kemudian dari tahap pemesanan juga SMILE bisa menjadi dasar apabila kabupaten kota melaksanakan pemesanan. Itu sering surat pemesanan itu di belakang. Jadi asal dilakukan pemesanan di SMILE akan kita layani. Kemudian di tahap pengiriman juga sangat membantu, dan kemudian di penyimpanan juga di menu SMILE didukung dengan ada fitur IoT-nya. Kemudian lanjut ke pemakaian, di sana SMILE juga mendukung fitur integrasi ASIC, di mana imunisasi pemakaian vaksin di SMILE itu sedikit tidaknya berhubungan dengan aplikasi ASIC. Lanjut di pencatatan pelaporan, di sana data-data yang dapat disampaikan SMILE itu sangat membantu kami apabila ada audit. Di tahap pemusnahan juga SMILE lengkap fiturnya, terutama di pengiriman pemusnahan, itu sampai ke pusat di vaksin COVID itu. SMILE juga sangat membantu apa yang terupdate menunya di SMILE. Misalkan menu IoT diupdate itu nggak sampai 2 minggu atau sebulan itu datang BPK auditor itu meminta data ya apa yang tersampaikan di SMILE. Dari update tentang aset, misalkan fitur aset, BPK datang itu meminta data yang apa yang bisa kita tarik di SMILE. Terakhir dari zaman isu COVID itu auditor terus memantau kami. Syukurnya ada SMILE yang bisa kita jadikan patokan. Kemudian progres imunisasi juga menjadi concern dari auditor. Terakhir, nah di isu rabies ini kami agak sedikit kecolongan karena dari temuan auditor itu ditemukan ada beberapa rabies center yang ditemukan adanya kekosongan vaksin rabies. Ini Dinas Kesehatan Provinsi Bali dianggap lalai dalam monitoring dan melakukan pengawasan pada stoknya. Dari sini kami akhirnya menindaklanjuti dengan mengusulkan mengirim surat ke Kemenkes mengenai usulan pencatatan VAR, penambahan pencatatan VAR dan serum anti rabies ini di dalam SMILE. Dan syukurnya surat kami telah ditindaklanjuti dengan turun tim kemarin di tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September. Itu asesmen VAR dan SAR di 3 kabupaten 6 puskesmas. Dari kunjungan tersebut sebenarnya di kawan-kawan kita di puskesmas itu agak sedikit mengeluh dia. Jadi mereka a priori duluan bahwa pekerjaan mereka itu ditambah. Jadi mungkin mereka takut akan ada aplikasi baru lagi untuk pencatatan logistik VAR-nya. Jadi harapan kami petugas teknis mohon apabila ada aplikasi tambahan untuk pencatatan suatu logistik, misalkan nanti penambahan untuk TB, untuk malaria, itu bisa terintegrasi di satu aplikasi saja. Nggih, sekian. Jadi pertama Pak Sugi tadi menyampaikan terkait dengan penggunaan SMILE dan IoT ya, yang ujung-ujungnya adalah bisa menurunkan angka kematian dan sebagainya. Namun demikian di tengah-tengah itu kan ada kedisiplinan petugas Pak. Nah,
Pertanyaan saya adalah dengan kondisi kita seperti ini Pak, dari Aceh sampai dengan Papua, yang kami sampaikan disiplin kita mungkin masih agak-agak dipertanyakan gitu kan. Apakah ada data perbandingan misalkan tingkat kerusakan vaksin akibat kelalaian paparan suhu, misalkan penyumbang suhu, antara sebelum penggunaan IoT dan sesudah Pak? Jadi itu maksud kami akan melihat bahwa memang itu betul-betul kita butuhkan. Karena kan dulu kan kita menggunakan yang kita sebut konvensional Pak ya. Ketika itu sudah ada SOP, pagi sore dan sebagainya. Dan beberapa tindakan yang lainnya. Sehingga oke lah, saya setuju sih IoT itu memang membantu kita meringankan dan sebagainya. Tapi apakah ada data perbandingan kerusakan itu? Itu buat Pak Sugi dan Bu Tina, saya mau nanya juga Bu. Tadi dikatakan bahwa kata IoT itu bisa mengurangi tingkat indikator penghematan. Nah, salah satunya adalah diukur dengan penjimpengan suhu. Dan tadi ditampilkan oleh Bu Tina adalah suhu di atas 8 atau di bawah 2. Ya kan Bu ya? Sementara kita tahu bahwa sebenarnya suhu di atas 8 itu belum tentu kita pastikan vaksin itu rusak. Ya, kan kita masih punya indikator yang lain kan, di bawah 2 pun belum. Karena dikatakan beku, misalkan kayak hepatitis B itu minus setengah selama 30 menit dan sebagainya kan. Bahkan itu sudah ada, jadi di bawah 2 itu artinya berapa? Nah, dalam penelitian ini atau studi ini apakah kemudian ketika di bawah 8, di atas 8, di bawah 2 itu kemudian disimpulkan sebagai kerusakan dan kemudian dihitung sebagai pemborosan. Nah kalau demikian alangkah, mungkin dulu Bu ya, mungkin kita banyak banget gitu ketika kami kena audit, mungkin kami juga yang bersalah gitu loh. Kenapa dulu kami seperti itu? Mungkin mohon tanggapan. Makasih Pak Edi. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk data sebelum dan setelah logger, terus terang belum punya, karena memang kalau nggak pakai logger itu nggak pernah ketahuan kan, cuma pas 2 kali itu saja dikontrol dia apakah ekskursi atau enggak. Kalau ada tercatat, tapi di luar itu, apalagi weekend, itu blank tuh, nggak ada yang tahu gitu kan, apakah pernah terjadi itu. Sehingga kalkulasi ini kita hitung dari 619 puskesmas yang sudah dipasang logger. Sehingga dari situ kita bisa menghitung kemungkinan ekskursinya berapa. Kalau ada logger sih kan ketika ekskursi langsung treatment ya, karena si logger itu ada tuh, ini ekskursi cepat-cepat treatment. Apa kalau kepanasan ditambah es, kalau kedinginan kasih selimut, dikurangi prosesnya kayak gitu. Langsung treatment. Tapi yang nggak ada loggernya nggak ketahuan tuh, ya tadi seperti weekend tadi. Nah sehingga dari 600 itu kita mengkalkulasi dalam tadi rata-ratanya dalam weekdays berapa, dalam 1 bulan, weekend berapa. Nah, yang kita hitung kerugian tadi hanya di weekend dan untuk yang langsung rusak tadi yang di bawah 2 gitu. Yang kita hitung dengan asumsi tanpa treatment akhirnya kan, karena memang selain 600 yang kita hitung dianggapnya tidak ada logger, sehingga tidak ada treatment, tidak ketahuan. Nah, diprediksi potensinya dia rusak. Kalau rusak satu kulkas kan ganti semua tuh, ganti lagi. Nah, itu potensi pembuangannya itu dihitung tadi dikalkulasi sekian 150 jutaan kalau nggak salah. Jadi itu potensi. Memang beberapa terjadi juga, ada yang aware baru ketahuan beku gitu kan, uji kocok masih dianggap rusak, akhirnya dibuang. Itu yang terjadi ada. Cuma banyak kayak gunung es lagi, banyak yang tidak ketahuannya karena memang tadi kita pakai sampel 600 itu ternyata di weekend itu berapa tadi 1 kali minimal dalam 1 bulan terjadi ekskursi tanpa ketahuan. Bayangkan 2 hari ekskursi di hari Sabtu aja tuh dibiarkan, itu akan. Jadi itu masih potensi dan memang kalkulasinya dari sampel 619 yang ada logger. Seperti itu mungkin Pak, terima kasih. Sedikit menambahkan Pak, kalau dulu kan kita juga punya Bristek ya, Bristek yang bisa memonitor selama 30 hari, dan itu kan faktanya juga bisa di-download sebetulnya kan, di-download kapan terjadi penyimpangan, dan ketika itu kan kita juga ambil tindakan sebetulnya. Nah, sejauh mana gitu kan, sorry Pak, kalau saya kan langsung to the point Pak, jadi kan karena ini kan dibandingkan dengan studi ekonomi tadi ya, dengan perbandingan harga yang sekian, kemudian dulu sekian itu, kalau saya kok
tadi masih mempertanyakan yang tadi Bu Tina sampaikan, ternyata kita bisa menghemat sekian miliar kita dalam jangka waktu sekian waktu gitu loh. Karena ya tadi saya asumsikan bahwa itu kan masih semua asumsi ya Pak Sugih, sebetulnya kan seperti itu gitu loh Pak. Makasih Pak. Ya betul Pak. Jadi potensi, bukan asumsi, potensi dari hitung-hitungan yang ada. Memang yang data itu tadi yang bulanan ya Pak, dari apa tadi? Mungkin kalau bisa kita analisis lagi dari situ untuk beberapa logger yang memang menggunakan data. Tapi poinnya di sini dia tidak real time kan memberitahukan. Jadi sudah terjadi baru tahu. Kita nggak tahu apakah tahunya setelah penyuntikan atau enggak. Jadi kualitasnya tadi mungkin tidak terjaga dengan bulanan data itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, barangkali saya ada sedikit catatan ya terkait dengan sesi kali ini, bahwa pertama perlu agar tidak menjadi polemik ya saat ini terjadi di lapangan, itu perlu adanya pembagian tugas yang jelas ya terkait dengan pelaporan logistik ya. Kemudian juga untuk temperatur logger IoT ya, Kementerian Kesehatan berkomitmen ya agar semua puskesmas itu vaksin refrigeratornya itu akan dipasang temperatur logger IoT ini, sehingga seluruh vaksin refrigerator di puskesmas itu bisa terpantau ya. Kemudian yang ketiga, agar untuk meningkatkan keaktifan pengguna ya, tadi perlu ada sosialisasi ya, mungkin ada peningkatan kapasitas ya terkait fitur dari Smile ini, sehingga mereka akan merasakan manfaatnya dan mereka mungkin akan memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk lebih aktif lagi untuk penggunaan Smile ini. Kemudian terkait ASIK dan Smile, diharapkan itu data antara cakupan imunisasi dengan sticknya itu bisa disandingkan ya, sehingga tahu ya seperti itu. Dan juga tadi dari Provinsi Bali juga sudah menyampaikan tentang manfaatnya dari Smile ini ya terhadap program imunisasi, dan juga mereka berupaya diusulkan agar untuk logistik lainnya, misalnya seperti VAR di sini ya, karena di sini daerah kasus gigitan HPR-nya sangat tinggi di Indonesia ya, itu bisa juga diakomodir dalam Smile. Ya baik, mohon beri aplaus yang meriah buat kita semua. Ada pantun penutup. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kita untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih.